Kiki Mulyani. Saya repot. Latar belakang pendidikan saya S1 bimbingan konseling. Baru-baru ini saya ngambil spesialisnya profesi BK di Universitas Negeri Padang. Saya bertugas di SMK mau jalan 3 tahun karena sebelumnya saya di SMK swasta. Pendidikan terakhir saya S1 bimbingan dan konseling. Dari saya masih kuliah, saya udah jadi guru bimbingan dan konseling di sekolah swasta di daerah Depok dari tahun 2011 sampai sekarang di tahun 2022. Konseling itu umum, bisa di semua instansi, baik pemerintahan maupun instansi swasta. Bimbingan dan konseling itu juga bisa bekerja di perusahaan-perusahaan. Kalau di perusahaan kan jatuhnya ke HRD seperti itu. Dan di sana juga kan ada bimbingan konselingnya. Kalau untuk dunia pendidikan itu jauh lebih penting karena di era zaman sekarang banyak anak muda itu yang kedisiplinannya kurang, attitude-nya kurang, apalagi ini kan SMK. Setelah lulus dari SMK mereka akan melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun ke jenjang karirnya. Itu kan harus disiapkan dari sekarang. Mungkin ada wali kelas atau guru mata pelajaran, tapi tidak memiliki kemampuan untuk mendekati dari hati ke hati seperti bimbingan dan konseling di sekolah. Program bimbingan dan konseling, programnya itu banyak. Salah satu yang sekarang lagi kita terapkan adalah program ini ya, pendekatan kepada siswa. Saya kan baru di sini, jadi saya harus jauh lebih mendekatkan diri sama anak-anak di sekolah ini, gitu. Program BK berjalan sudah baik atau belum, mungkin anak-anak yang bisa menilai dan berjalan dengan belum, tapi program-program yang sudah saya lakukan sama partner BK saya, pertama di awal tahun kita pasti mencari menyebar angket peserta didik. Jadi setiap tahun itu pasti kulturnya itu berbeda-beda. Jadi dari sana kita bisa baru melihat layanan apa yang kita akan berikan. Layanan BK itu sebetulnya banyak. Ada layanan bimbingan klasikal, ada layanan bimbingan individu atau konseling pribadi. Kebetulan kalau kemarin selama daring, saya bertugas memberikan layanan itu secara online. Untuk guru BK itu gak ada anak yang bermasalah, tapi anak itu kan tumbuh kembang tadi saya bilang ya. Nah di sini anak itu kan kebanyakan nih ya masalah kedisiplinan di jam kedatangan biasanya itu ya. Terus masalah pertemanan, masalah hubungan sosial, dan ada juga permasalahan intern yang sifatnya datang dari rumah. Pemanggilan siswa karena siswanya ini si A, jurusan A belum menyelesaikan tugas, harus kita panggil. Kenapa tugasnya? Apakah jenuh dengan gurunya ataukah kebanyakan tugasnya? Itu kan perorangan. Nah, nanti BK juga nanti bekerja sama. Jadi kerjasama dari BK itu di sini kolaborasi dengan kesiswaan. Jadi BK hanya memberikan layanan bimbingan individu atau kelompok itu. Setelah itu kita berikan layanan, nanti yang memutuskan kesiswaan setelah dimediasi. Kan tahapan masalah siswa itu kan nggak langsung ke BK, dari wali kelas dulu. Kalau seandainya wali kelas itu masih mampu menyelesaikan masalahnya, tidak dialihkan ke BK gitu, kecuali si wali kelasnya ini sudah angkat tangan, sudah menyerah, barulah ada perhatian khusus dari kami. Itu yang harus dirubah ya. Saya sering masuk kelas, saya katakan bahwa guru BK tidak pernah
menganggap kalian itu adalah musuh. Dan saya sering mengatakan kepada siswa-siswi SMKN 1 Gunung Sindur, silahkan ke ruang BK walaupun hanya sekedar mengadem. Itu boleh di sini makan, boleh di sini minum, bebas. Dan yang Mbak tahu kan tadi banyak siswa-siswa yang di sini cuma sekedar nongkrong doang, main-main, ngobrol-ngobrol, numpang ngadem. Saya rasa dengan saya datang ke kelas itu sudah mempercayai mereka bahwa kita memang bukan polisi sekolah. Yang kami lakukan guru BK kepada siswa itu perhatian dan kasih sayang. Jadi walaupun kita berbicara, kita tidak dengan nada tinggi ataupun membentak-bentak dan lain sebagainya. Apa statement BK itu untuk anak-anak yang bermasalah masih ada di kalangan siswa yang memiliki untuk anak-anak bermasalah. Bahkan bukan hanya anak nakal, di BK itu polisi sekolah katanya ya. BK itu dekat hanya dengan anak-anak yang dalam tanda kutip bermasalah. Itu kayak kita sih sebenarnya. Makanya saya kalau ada jam kelas kosong atau saya memang di jam BK-nya masuk ke kelas, saya satu hal yang sampaikan sama anak-anak, bahwasanya BK itu bukan untuk anak yang bermasalah. Coba kamu coba dulu masuk ke BK. Kalau kamu setelah keluar dari pintu BK bermasalah, boleh share ke teman-teman yang lain bahwasannya saya dari BK dapat apa. Gitu. Dari situ akhirnya dari mulut ke mulut, dari kelas 10, 11, 12 udah merasakan layanan kami, dan alhamdulillah tinggal kalau dibilang 100% sekarang tinggal ya 50%-nya sih. Kesan positif terus menyampaikan kepada siswa bahwasannya BK itu bukan polisi sekolah, bukan juga tempat untuk menghukum siswa, tapi BK itu memfasilitasi kalian untuk perencanaan karir ke depan, bahkan sebagai jembatan masa depan kalian untuk menentukan apakah kalian ingin melanjutkan sekolah atau ingin bekerja atau berwirausaha. Silakan, semua informasi ada di BK. Harapan saya nih ada di tahun ajaran baru nanti ke depannya, mudah-mudahan bisa merangkul setiap jenjang kelas 10 sampai kelas 12.